Hai Scorpio, ketemu lagi dengan kamu, dengan aku di bulan Mei tahun 2020 ini tentang energi percintaan kamu di bulan Mei. Sebelum kita mulai ya, aku pengen ingetin kalian jangan bosan ya kalau aku ingetin bahwa readingan ini semuanya bersifat general, jadi tidak bisa menarik energi dari semua ya. Dari sekian banyak yang nonton mungkin hanya beberapa yang bisa ketarik ya, ya mohon maaf gitu ya. Ya memang mungkin ini bukan untuk kalian pesan-pesannya. Kalian bisa cek dulu di bercat kalian yang lain, di moon, rising, atau Venus kalian. Kalau memang nggak cocok juga, ya kalian bisa pindah ke channel lain yang energinya tuh lebih cocok untuk kalian. Gitu ya. Dan belum tentu loh bacaan yang lalu, bulan lalu kalian cocok, terus di bulan ini kalian cocok juga, belum tentu seperti itu ya. Kalau memang nggak cocok juga ya ingat aja pesanku yang tadi, kalian bisa cek di berchat kalian atau pindah ke channel lain ya. Oke, kita mulai untuk bulan Mei. Scorpio ada apa nih? Di sini ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi daya tarik ya, bicaranya tentang daya tarik. Jadi secara general, energi yang berbicara di bulan ini berhubungan dengan attraction, berhubungan dengan daya tarik, di mana kamu bisa menarik cinta secara romantis dengan cara menikmati momen ini sepenuhnya. Bahwa cara untuk bisa menarik romantisme yang sesungguhnya adalah melalui ketertarikan, bukan melalui usaha yang keras gitu. Cinta itu kan beda, mencari cinta itu beda dengan mencari uang ya gitu ya. Kalau mencari uang oke ya, butuh perjuangan yang keras. Tapi kalau mencari cinta ya itu tuh melibatkan perasaan, melibatkan apa yang ada di dalam hati kita, melibatkan apa yang ada di dalam diri kita gitu ya, di dalam jiwa kita gitu ya. Jadi kamu boleh aja berjuang keras untuk bisa memiliki pasangan, tapi kalau tidak ada ketertarikan di dalamnya, maka tidak akan ada romantisme yang terasa. Dan salah satu cara untuk bisa menciptakan ketertarikan ini ya dengan cara menikmati diri sendiri aja dulu gitu. Misalnya dengan wajah yang penuh keceriaan, wajah penuh senyum, bahasa tubuh yang indah. Nah, itu semua bisa didapatkan kalau hati kita juga penuh keceriaan, penuh optimisme, penuh kebahagiaan dan semacamnya lah gitu. Coba kalau misalnya orang ngelihat wajah kita cemberut aja gitu, ngelihat wajah kita tuh tegang aja gitu kan, gimana orang mau deket-deket ke kita, ya kan gitu ya. Kebanyakan malah menghindar kan gitu, ih tuh cewek galak banget tuh wajahnya katanya, udah jauh-jauh aja. Nah, kan bisa seperti itu tuh. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, berarti kan hati kita tuh harus penuh dengan keceriaan gitu ya. Nah, kalau hati kita tuh penuh dengan kecemasan, pikiran kita tuh stres atau penuh dengan tekanan, gimana bisa wajah kita itu memancarkan senyum atau aura kebahagiaan yang bisa menarik perhatian orang lain, yang bisa menarik orang lain untuk mendekati kita. Oke, kita tahu ya stres itu tuh secara fisik ya bisa menciptakan keriput, bisa menciptakan bisa mengakibatkan ketegangan tubuh dan ada juga rasa ketidakpercayaan diri yang bisa diciptakan dari stres. Bahkan bisa menyebabkan penyakit loh dan banyak lagi efek negatif lainnya. Ya, mungkin sebagian dari kalian itu ada yang sebelumnya mengalami masa sulit atau ditinggal pasangan mungkin, yang akhirnya membuat kalian lupa untuk memperhatikan diri kalian sendiri. Kalian sibuk mungkin terfokus dengan bagaimana kejadian di belakang itu menyakiti kalian, yang akhirnya justru membuat kalian stres. Dan seperti yang aku jelaskan tadi ya, stres itu dampaknya akan menyebabkan ketegangan yang bisa berefek ke diri kalian sendiri. Gak keurus lah, kusut lah, keriput lah sebelum waktunya, kusam lah. Nah, kalau udah kusut ya akan lebih sulit kan untuk bisa menarik romantisme dengan orang yang kita fokuskan. Gitu. Jadi langkah awalnya ya ciptakan dulu ketertarikan dengan diri sendiri dulu. Tertarik dulu untuk bisa membuat wajah kita tersenyum, tertarik dulu untuk bisa memiliki bahasa tubuh yang indah. Nah, setelah itu baru melangkah ke langkah yang selanjutnya, menciptakan ketertarikan dengan orang yang kita fokuskan.
gitu. Nah, bisa juga sih pesan dari kartu ini mengingatkan kalian dalam menentukan atau menjatuhkan suatu pilihan atau menetapkan suatu langkah gitu. Ya mungkin sebagian dari kamu kemungkinan ada yang sedang dalam fase tertarik dengan seseorang atau sebaliknya. Ada orang lain yang tertarik dengan kalian, mungkin ya yang resonate aja dengan kondisi kalian ya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut aja dulu ke situasi dan kondisi kalian Scorpio ya. Jadi kalau ngelihat tebaran kartunya, di sini ini bisa multitafsir ya. Page of Pentacles di sini bisa menggambarkan bagaimana kamu menjadi menarik secara fisik. Di mana kamu kembali menjadi diri sendiri. Ada fase di mana kamu mengubah diri kamu dengan cara tertentu. Misalnya dengan cara menambah kualitas diri kamu, mungkin kamu belajar lagi, atau mungkin sekolah lagi, atau mungkin juga punya bisnis baru gitu. Nah, ini opsi pertama. Nah, opsi berikutnya lagi, bisa jadi ada beberapa lawan jenis yang sedang tertarik dengan kamu. Karena di sini ada King of Wands ya. Jadi yang tertarik sama kamu tuh mungkin seorang Page of Wands dan satunya lagi adalah seorang King of Wands. Atau opsi berikutnya lagi, ada awal hubungan yang baru di mana kamu memulai hubungan yang baru tersebut dengan seorang King of Wands. Gitu. Jadi ya cocokkan aja situasinya dengan kondisi kalian gitu ya, opsi mana yang lebih cocok untuk kalian. Nah, kalau mengacu ke opsi kedua sih ya, di mana ada beberapa orang yang mungkin menyukai kamu, seseorang yang suka sama kamu ini satunya adalah seseorang yang masih belum begitu berpengalaman di dalam hidup gitu ya, Page of Pentacles. Ya boleh dibilang secara usia dia masih lebih muda daripada si King of Wands ini. Nih, yang ini. Yang King ini secara sudah mapan sih ya. Nah, namanya juga King gitu dan pengalaman hidupnya juga udah jauh lebih banyak daripada yang si Page ini. Dan kalau boleh lebih spesifik lagi, ini si King ini sih sebenarnya seseorang yang sudah berkeluarga. Ya. Kalau mau lebih spesifik lagi. Nah, si Page of Pentacles ini ya tipenya tuh seseorang yang suka belajar. Masih tertarik dengan pendidikan, masih tertarik dengan pembelajaran. Ya bisa jadi karena usianya mungkin yang masih muda ya, jadi masih semangat-semangatnya untuk menimba ilmu, menambah pengalaman. Seorang Page of Pentacles itu juga seseorang yang kesannya itu mungkin lelet ya kalau ngambil keputusan. Padahal sebenarnya dia lelet itu sebenarnya bukan karena dia nggak bisa ngambil keputusan, tapi lebih karena dia mikirin dulu nih masak-masak. Mempertimbangkan dulu dengan cermat, baru mengambil keputusan. Jadi kalau dia punya rasa suka ke seseorang, ya dia nggak akan terburu-buru untuk bertindak. Dia tuh akan mikir dulu gitu, mempertimbangkan dulu, kalau dirasa oke, baru dia maju. Gitu. Nah, sementara yang si King of Wands, ini tipenya pemimpin ya. Tapi dia lebih impulsif sih sebenarnya daripada si Pentacles ini gitu. Orangnya ambisius, seorang pemimpin lah ya, ambisius, karismatik, dan seperti yang aku bilang tadi, kemungkinan besar sudah menikah. Seseorang yang sudah mapan dan secara karir itu dia ya sukses sih gitu. Cuma ya kelemahan si King of Wands ini ya dia itu adalah orang yang bisa bermain api di belakang gitu. Jadi seseorang yang sebenarnya menyenangkan sih kalau dalam hubungan. Tapi bisa sangat menuntut dan pencemburu juga. Sebenarnya kalau dia ngasih perhatian tuh tulus gitu loh. Pinter dia tuh untuk bisa membuat orang lain itu merasa istimewa. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Yang kebetulan resonate dengan bacaan ini ya pinter-pinterlah untuk memilah, pinter-pinterlah untuk memilih. Ya kalau udah berkeluarga ya kalau boleh saran ya mendingan gak usah ya gitu ya. Gak baik juga kan menghancurkan kebahagiaan orang lain gitu ya. Atau kalau kita mengacu ke opsi ketiga tadi ya di mana ada hubungan, ada awal hubungan yang baru, di mana kamu menjalin hubungan dengan seorang King of Wands, di sini kamu punya perasaan suka ke seorang King ini. Tapi kamu mempertimbangkan dengan cermat semua rasa yang kamu miliki. Kamu nggak mau gegabah. Nah,
Mungkin dalam pikiran kamu tuh muncul suatu jalan pemikiran, bener nggak sih ini orang yang kamu inginkan gitu loh. Di sini kamu pertimbangkan di mana si King of Wands ini sudah berkeluarga, udah mapan, dan mungkin kamu tahu juga nih kalau ini nih seorang petualang gitu. Makanya kamu lebih dalam lagi mikirnya gitu. Atau ya bisa jadi juga si King of Wands ini sebenarnya adalah pasangan kamu yang seorang petualang dan mencoba untuk masuk ke kehidupan kamu lagi. Nah, kan banyak kan opsinya kan ya. Uh, Kalau aku lihat di kartu berikutnya di sini ada Four of Swords ya. Kamu di sini aku lihat sih belum menjatuhkan pilihan ya. Kamu masih ada di fase mengistirahatkan diri. Mungkin sebagian dari kamu ada yang baru berpisah dengan pasangan, jadi kalian itu benar-benar dalam tahapan sedang memikirkan cinta yang sebenarnya itu harus yang seperti apa, harus dengan siapa. Aku nggak tahu nih skenario di hidup kalian itu seperti apa. Apakah mungkin salah satu dari kedua orang ini adalah mantan kalian yang mencoba untuk mendekati kalian, atau orang baru mungkin, atau mungkinkah kalian tuh tertarik dengan kedua orang ini. Ya mungkin juga kan kamu tuh seseorang yang sudah berpasangan dengan King of Wands ini dan tertarik dengan si Page of Pentacles ini, ya kan? Nah, tafsirannya bisa melebar kan. Makanya kalau mau spesifik itu emang harusnya sih private reading ya, gitu. Aku lihat kamu tuh kayaknya kesel gitu ya. Ini kesel sama siapa ini? Ada pengabaian juga di sini. Entah kamu yang diabaikan atau kamu yang mengabaikan mereka-mereka ini. Atau bisa jadi ada gosip kali ya, atau ada kebohongan yang akhirnya bikin kamu kesel. Yang mana yang bikin kamu kesel? Bisa juga mungkin kamu kesel karena sebelumnya terjadi pertengkaran. Makanya kamu mengistirahatkan diri nih. Seperti di Four of Swords ini gini. Jadi pertengkaran itu tuh aku rasa bikin kamu tuh berada di dalam kebingungan. Gitu. Itu sih yang aku lihat ya untuk energi yang sudah lewat ya. Kalau ngelihat tebaran di bawahnya, ini untuk yang energi masa sekarang yang sedang berlangsung. Tapi ini energinya sebenarnya bisa lebih cepat sih terjadinya gitu ya. Mungkin ada yang sudah mengalami, atau mungkin juga ada yang belum mengalami, atau mungkin memang sedang mengalami. Jadi kalau ngelihat tebaran di sini, itu kemungkinan ya ada pembaharuan suatu hubungan seperti aku jelaskan tadi yang di opsi yang berapa gitu ya. Opsi yang pertama gitu ya. Ini bicara tentang cinta yang terasa baru lagi. Stok lama rasa baru. Nah, kayak gitu deh. Jadi Page of Cups di sini bisa juga menggambarkan gimana kamu akhirnya berbaikan kembali dengan pasangan kamu. Jadi kemungkinan besar nih salah satu dari ini nih karakternya ini ada yang menjadi pasangan kamu. Gitu. Adalah orang masa lalu kamu kemungkinan ya, gitu. Jadi ini si Page of Cups ini menggambarkan bagaimana kamu akhirnya berbaikan kembali nih dengan si salah satu orang di kartu di atas ini gitu. Jadi kalian berdua mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk bisa menghindari rasa sakit dan konflik. Gitu. Pada akhirnya tuh sebenarnya sih ya, ada kebahagiaan yang kalian rasakan tentang hubungan kalian ini. Sesuatu yang sempurna, pencapaian yang tertinggi, yang pada akhirnya tuh bisa kalian dapatkan gitu. Kalian tahu, kalian sadar kalau yang gak ada manusia yang sempurna gitu. Karena itu kemungkinan besar kalian saat ini tuh ada di titik yang pada akhirnya bisa menerima ketidaksempurnaan pasangan kalian, ketidaksempurnaan hubungan kalian gitu. Jadi Ten of Cups itu kan bicara tentang kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang lengkap, kebersamaan yang kuat, meskipun mungkin sebagian dari kamu belum ada keputusan yang mengarah ke komitmen yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, tapi kalau ngelihat di sini ada Ten of Swords ya, terkadang masih ada rasa sakit hati sih di hati kamu ya gitu.
Rasa takut gagal juga ada. Gimana ya kalau hubungan ini gagal lagi? Nah, ada pikiran-pikiran seperti itu. Satu yang bisa aku jelaskan gitu ya, bahwa Ten of Swords di sini menegaskan bahwa ya ini loh puncak dari semua kekecewaan dan rasa sakit kamu di masa lalu. Kamu itu sebenarnya kemungkinannya sebenarnya sudah sembuh dari luka masa lalu gitu ya. Makanya kamu tuh bisa menerima dia kembali ya. Gak mudah loh apa yang harus kamu jalani untuk bisa sembuh. Emang gak mudah gitu. Tapi kamu bersedia untuk sembuh meskipun prosesnya panjang, prosesnya berliku-liku. Nah, itu yang penting gitu ya. Jadi Ten of Swords di sini sebenarnya lebih menggambarkan bahwa luka yang masih kamu rasakan itu sebenarnya itu adalah ampas-ampasnya gitu, sisa-sisanya. Cuma aja masih terbayang, masih membayangi langkah kamu gitu. Rasa takut gagal yang aku bilang tadi itu yang masih membayangi kamu. Jadi ada rasa apa ya? Aduh, ini gimana nih kalau misalnya nanti dia nyakitin aku lagi. Nah, ada perasaan-perasaan seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan situasi seperti ini? Jadi di sini ada Ace of Swords ya, gitu. Jadi Ace of Swords di sini menyarankan untuk kamu bisa mengeluarkan emosi kamu. Kamu diminta untuk bisa memikirkan secara keseluruhan tentang langkah kamu. Selanjutnya dengan logis. Atasi masalahnya, jangan didiamkan gitu loh. Nggak perlu bingung dan nggak perlu ragu sih untuk mengungkapkan kepada pasangan tentang apa yang kamu rasakan. Tapi ingat, untuk mengungkapkannya harus tanpa emosi, tanpa meledak-ledak gitu ya. Harus dengan kepala yang dingin gitu. Dan di bottomnya tadi ada bottomnya nih, ada lovers lah. Nih. Jadi ya kalian tuh saling mencintai kok gitu. Yang perlu diperbaiki dari hubungan kalian ini, kalau memang pengen bisa berjalan dengan lancar, ya salah satunya adalah meminimalisir perasaan takut gagal tadi yang di Ten of Swords ini tadi ya. Dan seperti pesan yang di sini nih. Ini ada pesan untuk kamu ya. In every moment the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. Jadi ya setiap saat sebenarnya alam semesta itu selalu bersekongkol untuk membawa kamu ke arah berpikir yang benar dan penuh dengan energi cinta. Jadi ya ini sebenarnya kesannya rada jauh ya dari yang dikatakan Ace of Swords ini, tapi aku jabarkan supaya kamu dapat benang merahnya. Jadi seperti kita tahu ya, bahwa cinta itu tuh adalah salah satu sumber energi batiniah kita. Dengan cinta, ya kita tuh bisa menarik orang dan situasi yang lebih indah lagi. Semakin kita bisa meningkatkan cinta di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka akan semakin banyak nih hal-hal positif yang akan kita terima gitu. Kalau pikiran kita, hati kita lebih disibukkan dan diisi dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang sudah mengecewakan, ya, gimana mungkin cinta itu akan hadir di dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin cinta akan menarik situasi yang lebih indah untuk kita? Tadi mana ya attraction? Nah nih. Kamu hanya bisa menarik romantismenya cinta itu dengan cara menikmati momen ini sepenuhnya tanpa didominasi dengan semua ketakutan kamu. Mungkin kamu nanya nih, masa nggak boleh takut sih padahal dia udah pernah menyakiti aku? Ya, gitu. Mungkin itu pertanyaan kamu. Boleh takut, itu manusiawi. Tapi ya anggap aja itu tuh sebagai suatu kewaspadaan. Jadi jangan sampai mendominasi yang akhirnya membuat hubungan kamu dengan dia itu menjadi kaku. Anggap aja luka di masa lalu itu sebagai apa ya, sebagai tugas yang sang pencipta berikan ke kita untuk menjadi lebih baik, terutama secara spiritual, secara rohani gitu ya. Dengan luka yang ada, kamu menjadi lebih dekat kan dengan sang pencipta. Kamu bisa sembuh dari luka kamu karena kamu bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada sang pencipta. Bukan karena kemampuan kamu doang loh. Gitu. Dengan luka yang ada, yang pernah kamu alami, kamu jadinya lebih memperbaiki kualitas diri kamu sendiri. Nih, ya.
salah satu yang membuat pasangan kamu kembali ke kamu, itu adalah karena kualitas diri kamu yang semakin baik. Itu tuh, yang bikin kamu tuh jadi terlihat lebih menarik lagi gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan, peristiwa yang membuat kamu terluka ya gitu. Peristiwa yang membuat kamu terluka itu pun sebenarnya punya andil loh untuk bisa membuat kualitas diri kita menjadi lebih baik, gitu. Dan ingat juga untuk bisa menghormati perasaan kamu sendiri. Ini pesannya mirip-mirip yang Aquarius tadi sih ya gitu. Jadi Aquarius tadi juga kurang lebih pesannya tentang bagaimana kita bisa menghormati perasaan kita sendiri. Nah, beberapa langkah untuk bisa menghormati perasaan diri sendiri, tadi aku udah share sih di bacaannya Aquarius, tapi aku akan share lagi di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau yang pertama itu ya, bagaimana cara kita untuk menghormati perasaan diri kita sendiri. Yang pertama, berhenti untuk menyembunyikan bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya. Ya, nyambung kan ke sini ya, Ace of Swords, di mana kamu diminta untuk mengungkapkan secara jujur kepada pasangan kamu gitu loh. Bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya? Berhenti untuk menyembunyikan gitu. Ungkapkan aja, tapi tanpa emosi yang meledak-ledak gitu. Ini penting dalam menjalani sebuah hubungan. Dengan dia tahu bagaimana perasaan kamu yang sesungguhnya, dia juga akan tahu bagaimana cara untuk bersikap ke kamu. Apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka. Dan pada akhirnya dia pun juga akan bisa terbuka ke kamu. Intinya tuh kan keterbukaan gitu. Yang kedua, jangan pernah menyembunyikan perasaan kamu hanya karena kamu takut dengan penilaian pasangan kamu ke kamu. Takut kalau dia tuh akan berpikiran negatif ke kamu. Gak perlu takut, ya jadilah diri kamu apa adanya. Akui aja apa yang kamu rasakan, tapi mengakuinya jangan sampai urat leher tegang ya gitu. Santai aja ngobrolnya sambil minum-minum teh kek, ngopi kek gitu. Saat santai. Bisa kan sambil ngobrol, ya mungkin aku dulu kecewa loh sama kamu. Aku dulu terluka loh karena sikap kamu. Jangan lagi ya. Nah, bisa toh seperti itu gitu. Dan langkah ketiga, apa lagi ya? Aku lupa ingat. Berhenti untuk menceritakan kisah yang sama ke orang lain. Berhenti untuk menceritakan kronologi peristiwa kalian terluka dulu secara berulang-ulang ke orang lain. Cukup. Menurut aku ya, menceritakan secara berulang-ulang itu hanya akan membuat kita itu jadi kayak terikat dengan kisah masa lalu. Setiap kali cerita, keinget lagi kan lukanya. Keinget lagi sakit hatinya. Jadi ya sebaiknya dihentikan. Boleh kamu cerita, tapi pilih-pilih orang juga dan jangan terlalu sering diulang-ulang lah gitu. Pilihlah orang yang bisa dipercaya untuk kamu cerita, yang memang menginginkan kebaikan untuk kamu. Nah, daripada kamu cerita ke orang lain, ya mendingan kamu jujur ke pasangan kamu kan? Akan jauh lebih lega. Beneran loh. Bisa terbuka dengan pasangan itu tuh akan membuat kita tuh lebih apa ya? Lebih nyaman. Gitu. Itu sih beberapa langkah yang bisa aku share untuk bisa menghormati perasaan diri sendiri ya. Banyak dari kita yang memilih untuk mendiamkan aja kalau lagi kesal dengan pasangan. Kalau ada unek-unek ditabung terus sampai akhirnya malah jadi duri di diri kita sendiri. Oke, balik lagi kita ke pesan dari kartu ini. Bahwa dari semua kekecewaan dan luka yang pernah kamu alami itu ya kamu harus percaya bahwa Sang Pencipta memberikannya untuk kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Betapapun sulitnya yang harus kamu lewati, sesulit apapun proses yang harus kamu lalui, ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan lebih dari kemampuan umatnya. Semua yang kita lalui, semua yang kita lewati, itu adalah proses untuk kita bisa sampai di level kehidupan yang lebih tinggi lagi. Di mana pola pikir kita akan menjadi lebih dewasa lagi dan lebih berenergikan dengan cinta. Oke? Itu dulu aja untuk Scorpio. Nggak resonate ya untuk semua, tapi semoga ada pesan yang positif yang bisa kalian ambil dari bacaan ini. Thank you dan nonton video aku, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.